Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qabil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayasiru ala iqamatin din wa qilana bil khair wa khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. كلما أحرموا من الميقات ناسكين وكلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين ومكبرين وكلما وقفوا بعرفة خاضعين وكلما وقفوا بالمشعر الحرام طالبين راغبين وكلما رموا الجمرات مكبرين محلقي رؤوسهم ومقصرين. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفضل العلماء بإقامة الحجج الدين وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجة العارفين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ابتلى الله فيه خليله إبراهيم عليه السلام كما ذكره في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناهم بذبح عظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur bersama mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya di pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah memberikan kemampuan serta kesempatan kepada kita untuk kembali bersama-sama mengagungkan asmanya, mengagungkan wujud dan sifatnya, mengagungkan syiar agamanya melalui rangkaian pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Kita yang biasanya bercerai-berai pagi ini bersatu baru mengagungkan Allah. Kita yang biasanya bersaing dan bertanding saat ini kita bersanding, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi memuji asmanya.
bersama kita jutaan umat Islam melakukan hal yang sama, terutama saudara-saudara kita yang saat ini Allah berikan kesempatan untuk menjadi tamu-tamunya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah izinkan kita bisa duduk wukuf di tanah Arafah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sesungguhnya, yakni melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tahu kalau dalam keseharian kehidupan kita, entah karena pengaruh hawa nafsu yang begitu menggebu atau godaan setan yang begitu dahsyat, sering kita sang manusia itu keluar dari kodrat kita sebagai sosok makhluk sosial. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya terkalahkan oleh kecintaan kita selain kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara sunnatullah manusia itu tercipta sebagai sosok makhluk sosial, sosok makhluk yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bukankah kita terlahir dari perut orang lain, yakni ibu kita, ditolong oleh orang lain, entah itu dokter spesialis atau seorang bidan, minimal kita ditolong oleh ibu kita. Kita punya nama dari orang lain, ada ilmu juga pemberian orang lain. Terakhir kita mati, dan mungkin kita akan berangkat sendiri. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi entah karena godaan hawa nafsunya itu, seringkali sang manusia itu keluar dari kodratnya sebagai sosok makhluk sosial, sehingga ia hidup cuma sibuk mengejar kemakmuran diri pribadi dan keluarga. Ia tak lagi peduli akan jeritan lapar tetangganya, lambaian tangan fakir miskin, tangisan anak-anak yatim, maupun berbagai ketidakberdayaan yang ada di sekitarnya. Kaki dan tangannya tak lagi tergerak untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Kalau ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berarti sang manusia telah keluar dari kodratnya sebagai sosok makhluk sosial, dan kecintaannya kepada Allah telah terkalahkan oleh kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya. Allah bukan hanya maha tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah hadirkan syariat kurban di tengah-tengah kita dalam rangka apa? Menjaga kodrat kita sebagai sosok makhluk sosial, sekaligus merawat kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau matahari saja merelakan sinarnya untuk kita, saat ini mungkin tidak begitu terasa banyak yang sudah melupakannya. Tetapi 2020 kemarin, subhanallah, ketika pandemi melanda negeri ini, sinar matahari ini menjadi sesuatu yang diperbutkan oleh sang manusia. Kalau udara merelakan oksigennya untuk kita, kalau biji-bijian, binatang ternak merelakan dirinya untuk kita konsumsi dalam keseharian kita, kalau tanah saja mengikhlaskan dirinya untuk kita injak, kita huni, kita eksploitasi, maka sang manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahkan kemuliaannya bisa mengalahkan sang malaikat. Tetapi yang perlu dicatat, ketika sang manusia ini jatuh keluar dari kodratnya sebagai sosok makhluk sosial, ia akan menjadi manusia yang paling hina. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, kata Allah, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Kapan itu terjadi? Tatkala sang manusia sebagaimana yang Allah tegaskan sebagai makhluk yang mulia ini cuma bisa menuntut pengorbanan orang lain untuk kemakmuran
Yang harus kita korbankan adalah apa yang Allah kasih kita kelebihan dalam kehidupan dunia ini. Kalau Allah beri kita pangkat dan jabatan demi menjaga kodrat kita sebagai sosok makhluk sosial dan kecintaan kita kepada Allah, sembelih itu jabatan, tegakkan kebenaran, tebarkan kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah warga masyarakat kita. Biarkan mereka dengan tenang beribadah kepada Rabb-nya, juga tenang dalam menjemput karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kesehariannya. Kalau Allah kasih kita kelebihan harta kekayaan, sembelih harta kekayaan itu untuk memberi hewan korban kalau memang mampu. Tapi kalau belum cukup untuk memberi hewan korban, sembelih harta kita untuk infak, sedekah, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan majlis taklim dan lain sebagainya. Kalau Allah kasih kita kelebihan tenaga, bagi tenaga kita kepada sesama yang membutuhkannya. Jangan kemudian segala sesuatunya diukur dengan materi dalam kehidupan di dunia ini. Para saudara muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat korban ini juga mengingatkan kita agar kita sang manusia ini tetap menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Siapa mereka? Seperti yang Rasul kita sabdakan, bahwa manusia terbaik bukanlah mereka yang paling tinggi derajatnya dalam kehidupan dunia ini, bukan mereka yang paling kaya dalam kehidupan dunia ini, tetapi manusia terbaik kata Rasul kita adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling dapat banyak memberikan kemanfaatan terhadap sesama manusia. Karena jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Munafiqun ayat yang tersebut, bahwa saat ini jutaan manusia yang ada di alam barzakh sana kepingin sekali Allah kembalikan ke muka bumi ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, duhai Allah, kembalikan kami sebentar saja ke dunia. Ingin apa? Umrah? Tidak. Berhaji? Juga tidak. Puasa? Juga tidak. Yang mereka inginkan adalah fa'asaddaqna wa akum minas shalihin. Kami ingin bersedekah ya Allah, kami ingin berbagi terhadap sesama, dan kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh melalui kegiatan berbagi ini. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui mimbar singkat khutbah Jumat khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada kita, memberikan ma'unah pertolongannya kepada kita. Semoga kodrat kita sebagai sosok makhluk sosial, sosok makhluk yang senantiasa peduli terhadap sesama, dan juga sosok makhluk yang senantiasa lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya, tetap ada pada diri kita semuanya. Juga Allah kabarkan terhadap anak-anak cucu kita pada kehidupan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyakuna basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وحسن الناس أن يكونوا عبدا شكورا. اللهم صل وسلم
Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba